Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian sedaya ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia ilal akhirah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan nadrah dari Allah dan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada kita, keluarga dan anak cucu kita di dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali Nasaihul Ibad, yaitu Maqalah As-Sabi'ah wal 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi wa nafa'ana fid dharain amin. Wal maqalatu as-sabi'ah wal 20. Maqalah yang ke-27. Qala asy-syairu, sang penyair berkata, min Bakhril Kamili al-Madsudi, dari Bakhr Kamil al-Madsud. Di batu satu dua lagu Bakhr Kamil. Jadi ada nada intonasinya. Tak wajah biasa mau. Ya man bi dunyahu istaghalla, qad gharrahu tulul amal, awal yazul fi ghaflah, hatta dana minhu al-ajal. Al-mautu ya'ti baghtata, wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha, la mauta illa bil ajal. Katanya sang penyair, ya man di dunia, wahai orang yang dengan dunia istaghallah, sangat sibuk, tadharrahu, benar-benar menipu dirinya, tulul amal, yaitu panjang angan-angannya. Katanya sang penyair, orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga melalaikan akhiratnya. Artinya akhirat itu dinomorduakan, dunia, urusan dunia dinomorsatukan. Kalau mencari dunia maka dia akan lebih semangat. Kalau untuk mendapatkan dunia maka dia akan bersegera, akan menyegerakan, mendahulukan. Maka orang yang seperti ini dikatakan penyair qad gharrahu tulul amal. Orang yang seperti ini telah tertipu dengan panjang angan-angan. Dan ini senada dengan kalam hikmah dari Al-Imam Muhammad ibn Athaillah Al-Askandari. Beliau mengatakan, ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafas. Ihalatuka, penundaanmu, al-a'mal, terhadap sebuah amal-amal, ala wujudil faragh, atas adanya kelapangan, waktu sempat, keadaan yang lebih baik. Kamu menunda padahal kamu ada kesempatan untuk melakukan, dan kamu tunda, tidak segera kamu amalkan. Min ru'unatin nafas, maka engkau termasuk orang-orang yang mempunyai jiwa yang bunuh. Nah, katanya Syekh Muhammad Ibn Athaillah, maka engkau adalah di antara orang-orang yang jiwanya rusak,
yaitu dungu. Dikatakan dungu, dikatakan bodoh, apakah mereka ini tidak memiliki kepandaian? Lah, dia pandai, dia cerdas, sekolahnya tinggi seumpamanya, gelarnya prof, doktor, gelarnya SPDI, MM, Bu, MK, buang kemarin. Dan ada juga gelarnya SH. Nama niku. Saat derenge gurine SH ini nama SHT. Tidak, dia ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Kenapa dikatakan dungu? Karena dia ini suka menunda sebuah amal soleh. Ada kesempatan ngaji, alasan kesel. Kata kawan, kesel aku nyambut gawe mang rame, lemburan, rantai-rantai, seumpamanya begitu. Capek alasannya, atau repot, reso ngaji sih, reso sholawatan. Lah kenapa ngomong putu? Sesuk elek putune wis gede. Ojo enteni putune gede. Sesuk sak durunge putune sampai gede ketambahan. Jadi ada kesempatan yang seperti itu. Maka akan disibukkan. Dikatakan oleh para ulama ahlul ma'rifat, la tujalu ilal khalq ma yumkinuhu an ta'maluhu al-yawm. Kata mereka, jangan kamu menunda sebuah amal kamu tunda besok. Jangan. Karena la yumkinuhu an ta'maluhu, karena kamu tidak mungkin bisa mengamalkannya di waktu besok. Karena sekarang dengan besok berbeda, tidak sama. Maka kalau ada kesempatan hari ini, kerjakan. Jangan kamu tunda-tunda. Kalau kamu menuruti kesibukan kamu, kalau kamu menuruti tidak mempunyai waktu, gayai, tidak punya waktu, maka kamu gak akan punya waktu seterusnya. Tidak ada waktu untuk kita. Sibuk saja, alasan sibuk saja. Lah orang yang selalu beralasan sibuk, gayai, maka orang itu dikatakan min ru'unatin nafas, jiwanya rusak. Dengan apa? Dengan kedunguan, dengan kebodohan, yaitu menunda-nunda sebuah amal. Dikatakan oleh Sahal bin Abdullah di dalam tafsir Qurtubi juz 4 halaman 211, beliau mengatakan al-jahilu mayyitun, orang yang bodoh itu mayyit, mati. Karena bodoh, dia tidak bisa memberikan manfaat baik untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Apa yang mau saya manfaatkan untuk saya dan untuk orang lain? Itu bodoh dia. Wanasiu naimun, dan orang yang lalai, naimun, tidur. Orang yang lalai maksudnya dia yaitu tadi menggunakan waktunya bukan untuk kemanfaatan tapi sia-sia. Waktunya lewat begitu saja, dia tidak bisa mengambil manfaat dari waktu tersebut untuk mendapatkan barokah hidupnya, umurnya, sehatnya, sempatnya. Tidak bisa memanfaatkan ini untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dikatakan nasiyun naimun, orang yang lalai adalah tidur. Lah orang yang tidur itu kan tidak bisa ngapa-ngapa, dia hanya tulul amal tadi. Orang yang tidur itu tadi dia hanya tulul amal, panjang angan-angannya, kepingin ngipi, jadi wong turu kan ngipi. Masya Allah, aku ngipi numpak kapal mabur,
Kapal mabuk itu apa? Pesawat, Garuda, keliling dunia. Arep nang Mekah, mampir nang Turki. Barang lo tangi, ngipi di bano. Waduh, marpet di bano ngipi aku gimana? Tak turun neng. Kok menolong ngipi? Lah, nggak bisa. Buat nasiuna itu orang yang lele itu tidur. Makanya sampai mau menunda amalnya sampai sesuk ae saiki aku pas sempet. Lama kok ora sempet. Sibuk. Apa sibuk? Ono tamu. Wis janjian ono tamu. Padahal sampai wis jadwal pengajian malam Jumat sholawatan Rotibul Aqos Rabu malam, pemulasaraan mayit malam Rabu Kamis. Repot sih. Repot. Jadi ini gitu. Sibuk saya. Maka dikatakan ikhwani rahimakumullah, orang yang repot itu dikatakan begini. Wal asiyu syakranun, orang yang bermaksiat, orang yang alasan-alasan repot itu tadi, dan orang yang suka tidur, suka mimpi tadi. Wal asiyu sakranun, wong sing suka menunda itu orang maksiat itu sakron itu mendem itu. Mendem itu apa? Mabuk itu orang itu orang mabuk itu. Mabuk apa? Mabuk dunia. Mabuk apa? Mabuk dunia. Cinta kepada dunia. Wal musirru halikun. Nah, orang yang suka menunda-nunda sebuah kebaikan itu musirru. Dikatakan musirru, orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Hati-hati. Orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, wal musirru, orang musirru yang terus-menerus melakukan dosa kecil, halikun. Dia akan binasa dengan omongannya sendiri, dengan keadaannya sendiri. Sibuk aku, repot aku, gak iso, gak sempet aku. Sesuk aja. Akhirnya sesuk turun tekan waktu sesuk ketekan mati. Halikun, binasa dia. Hati-hati. Mulutmu adalah dari mau. Wal israr wal taswif, dan orang yang terus-menerus suka menunda kebaikan-kebaikan, suka melakukan dosa-dosa terus-menerus, tidak merasa. Jadi orang yang suka menunda-nunda itu israr itu termasuk. Kenapa israr itu? Dosa kecil yang terus-menerus. Alasan wae. Kaya kentut bulet nang sarung gak metu-metu. Alasan repot dan lain sebagainya. Suhul tadi, kesibukan tadi. Maka dia dikatakan buat taswif, itu adalah orang yang suka menunda-nunda amal soleh. Buat taswif, orang yang suka menunda-nunda amal soleh itu ayyabula, dia mengatakan atubu wadan, sesuk ae aku tobat, sesuk ae insyaallah aku bisa ngaji, sesuk ae aku bisa silaturahim, besok saja saya bisa majelis hadir di majelis zikir. Maka dikatakan wahada dakwat nafas. Apalagi kalau dia mengatakan ini memang betul-betul saya ini repot, betul saya ini repot, maka dia dikatakan kaifa yatubu ghadan wa ghadan la yamliku. Bagaimana dia bisa mengatakan saya mau mengerjakannya besok, sedangkan dia tidak memiliki waktu besok, karena yang punya waktu besok Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang lupa awake dhewe
dikabar dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal iki mang sholawatan hadir di masjid tadi, tapi duduknya gini, jauh sih. Allahumma maka ibani rahimahumullah dikatakan begitu. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtanim khamsan qabla khamsin, perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Napa niku? Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda kita semangat, tulang-tulang kita, sendi-sendi kita semuanya masih baik. Boleh istiwa sedikit kemelotak dan boleh kemelotak sedikit pegel. Lungguh ini gimana mulai bermaghrib sampai saat ini kulo aku nih suwe iki ya. Oke, suwe niki. Boten sampai mau dengkul sampai sing muni. Dengkul kulo nggih muni. Padha kampung. Mula lungguh ngolah kali ini. Lah, niku ikhwani rahimahumullah, mumpung sampai sekno, ada ini sekno ini, ya masih muda-muda ini, ojo jangan beralasan karena pusing, karena gatel, karena pilek, karena alasan baik, alasan. Ya anu itu apa ya anu itu? Ya anu itu pura-pura, ya. Masih muda. Katanya Al-Habib Abdul Qadir As-Sagaf. Saya dapat cerita ini dari Habib Ahmad guru saya. Habib Ahmad ini belajar kepada Habib Abdul Qadir As-Sagaf Jeddah, Qutbuz Zaman. Beliau meninggal 2011 tahun yang lalu persisnya, yaitu pada malam yang ke-10 dari bulan Ramadan dan hari Jumat atau malam Jumat. Habib Abdul Qadir itu dengan saya sama abahnya, wahai Abdul Qadir, hadirlah di majelis ta'lim, hadirlah di majelis zikir, walaupun kau sakit. Karena ketika kamu beralasan sakit tidak menghadiri pengajian itu, maka ketika ada sebuah pengajian, ada majelis-majelis lainnya, maka kamu akan diberikan sakit, bahkan lebih parah daripada sakit dan sekarang. Maka niatkan hadir di majelis taklim, niatkan di majelis zikir, niatkan di majelis shalah ala Nabi Muhammad SAW, niatkan kamu untuk mencari obat. Datang ke sana niat cari obat. Bawa air putih, bismillah, mudah-mudahan diberkati orang-orang baca sholawat sembuh. Niatkan hadir majelis talabul ilm, niatkan hadir majelis yang punya urusan kredit, urusan piutang, lunas, salah ini, salah ini benar ini. Betul, tidak mungkin Habib Abdul Qadir As-Sagaf itu sampai akhirnya jadi wali kutub, pimpinannya para wali kutub. Dan beliau yang mengatakan ketika itu ada rombongan dari Jawa Timur, yaitu dari Pamit, datang kepada Habib Abdul Qadir As-Sagaf minta doa, dimarahi sama Habib Abdul Qadir As-Sagaf. Kamu keliru datang ke sini, karena Habib Abdul Qadir As-Sagaf itu wali kutub di sana. Bahkan Habib saya itu dapat doanya Habib Abdul Qadir As-Sagaf sampai sekarang ini. Habib saya luar biasa, dapat amal dari beliau sampai sekarang ini. Nah, itu rombongan ini dinasihati sama Habib Abdul Qadir. Keliru kamu datang ke sini. Datanglah kepada ibumu, selesaikan urusanmu dengan ibumu. Kalau kamu punya salah, minta maaf sama ibumu. Kalau kamu tidak punya salah kepada ibumu, muliakan ibumu, perlakukan ibumu seperti ratu, maka kamu akan diperlakukan Allah
rezekinya seperti para ratu. Minta doa sama ibumu, karena doa ibumu lebih mustajab daripada 70 wali kudu. Ayo Abdullah dirasakan. Maka ikhwani rahimahumullah, muliakan ibu, datang kepada ibu. Nah, maka ikhwani rahimahumullah, sababaka qabla wa sihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Ojo gaya loro sithik, loro pilek, katel, ngeluh, ora ada di masjid. Alasan wae, alasan. Tak cuma loro berat, ora. Ojo alasan wae, ojo alasan. Tidak baik. Alasan itu tadi dikatakan apa? Isra. Dikatakan dosa-dosa kecil yang terus menerus. Maka itu dikatakan termasuk orang yang taswif, orang yang suka menunda sebuah amal ketaatan. Wa binaka qabla faqrik, dan kayamu sebelum miskinmu. Wah, kapan sugih Pak? Kula niki dereng sugih-sugih kok. Ojo ngenteni sugih lek berbuat baik. Mau sedekah jangan menunggu kaya. Wong miskin ae gak gelem sedekah apa maneh golek wis. Oke. Wong iki lho durung sugih wis gaya sibuk. Apa maneh? Sugih malah gak teko. Iya. Alasan wae. Nggih. Wa faraghi qabla sughrik, dan waktu lapangmu sebelum sempitmu. Ojo gaya lah, ojo gaya. Kok isiku mawon nggih. Itu isiku padahal ya keluyuran. Dolah nggih. Oh, tadi si puja. Jadi ketika sampai melakukan sebuah kebaikan itu jangan alasan intinya, jangan alasan. Dan yang terakhir dikatakan wahayatika qabla mautik, dan hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Al-Habib Abdul Qadir As-Sakaf itu juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, termasuk beliau ini dapat nasihat dari abahnya, dari orang tuanya. Kamu punya sehat, kamu punya badan, jangan mau dihancurkan oleh waktu. Jangan hancurkan, rusak kesehatanmu. Dengan apa? Dengan ketaatan. Rusak kesehatanmu itu dengan amal-amal soleh. Wong niku nek meneng mawon boten nglakoni pekerjaan, diam saja pun juga akan rusak, bahkan lebih rusak. Ibarat oma niku wapi ora dinggoni. Kali oma sing biasa dinggoni, ketok resik sing dinggoni napa mboten? Kali sing ketok resik sing dinggoni, kali sing boten dinggoni. Terus cara awet luwih awet sing dinggoni napa sing boten dinggoni? Paham ini logikanya. Sampai punya kesehatan, sampai punya badan, niku sampai entek mau waktu nih sampai. Wayai wong turu sampai melek tahajud, Allahu Akbar pengipungi. Coro logika, kurang turu, kurang istirahat, loro boten. Niku lho gampangane oma tinggoni karo boten di jelas boten. Boten wonten ceritane niku wong sing ahli ibadah niku gampang loroan niku boten. Wong sing gampang loroan niku wong sing kakean turu karo kakean wong teko. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, warawa ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami, annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya amru minas sibri, meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada sabar. Wa asyaddu min hatmis suyuf fi sabilillah, dan lebih berat daripada kena sayatan pedang. Loro
tapi meninggalkan dunia itu lebih sakit daripada kena pedang. Dunia ini mah isine duitnya akeh, gak duit utang, dunia dolan seneng-seneng gak ngaji, ini isine dunia. Delok TV, dolanan HP, nah ini isine dunia. Bahkan ngaji aja dolanan HP yo. Wong ora teko percaya ana nggih. Wala yatrukuha ahadun illa aqtahu mislama yutaswada. Dan tidaklah seseorang itu meninggalkan dunia illa aqtahu mislama yutaswada. Jadi kalau orang itu mau meninggalkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala beri pahala sebagaimana orang yang syuhada, orang yang mati syahid. Apa yang dimaksud meninggalkan dunia itu? Wa tarkuha qillatul akal. Yang dimaksud meninggalkan dunia itu mengurangi makan. Wasyiba, mengurangi kenyang. Soalnya kelek makan. Sudah dilor, saya kurangi, ya kurangi makan. Sehat ya rokok. Oke, nek pejabat niku jane guru gak pantas pejabat ya, gak pantas. Banyak kok guru, banyak dia kudu lemu ya. Gayai kaya dapati korupsi gitu ya. Wa bughdu sana minan nas, dan meninggalkan dunia yang ketiga yaitu benci dengan pujian. Tidak senang kalau dipuji. Pujian itu tidak ngaruh sama dia. Ada suara, ada komporan itu apa sih? Komporan. Ada suara-suara orang sama nih dari pimpinan yayasan kok oleh dia sakmono wae mana-mana. Oh, wah. Terbakar dia. Jangan. Itu termasuk bagian dunia. Karena kita semangat melakukan sesuatu itu karena dari komporannya orang. Fa innahu man ahabba sana minan nas ahabba dunya wa na'imaha. Katanya Rasulullah SAW, maka orang yang memanjakan makanan dan minumannya, orang yang suka pujian-pujian, itu termasuk ahabbud dunya wa na'ima, cinta terhadap dunia dan kenikmatannya. Mudah-mudahan mereka diberi manfaat dan barokah, salam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita iman wal Islam dan yakin dan takwa, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal